Dari tamu kita yaitu Bapak Alex Junaidi. Beliau adalah Direktur Sejuk Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Kepada Bapak Alex kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang saya hormati Pak Amir Jamaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Maulana dari seluruh yang hadir di seluruh Indonesia, Bapak Ibu semua yang hadir di Indonesia. Terima kasih. Nama saya sebenarnya Ahmad Junaidi, ya. Itu nama ini ya. Dulu ceritanya biar gampang dapat visa Amerika jadi ganti Alex Junaidi gitu. Ya. Beberapa belas tahun yang lalu bikin email itu Ahmad Junaidi nggak bisa, mestinya Ahmad Junaidi 212 gitu. Gitu. Kalau Alex Junaidi langsung jadi gitu. Kalau Bapak Ibu Alex Junaidi Gmail. Bayangkan kalau saya waktu itu pakai Ahmad Junaidi 212@gmail, nanti saya dikira alumni itu. Gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ini yang pertama kali saya ikut di Jalsah Salanah Indonesia. Ya. Tentu saja saya berharap juga bisa diundang seperti Mas Ismail Hasan ya di UK gitu ya. Itu pernah saya omongkan itu 16 Agustus di gedung belakang dengan almarhum itu Pak Basit gitu ya. Moga-moga gitu ya bisa ke London, tidak hanya Mas Isnur gitu ya. Gitu. Amin. Amin dong. Kayak itu. Jadi Sejuk itu Serikat Jurnalis untuk Keberagaman didirikan oleh beberapa jurnalis. Saya 20 tahun di harian di Jakarta Post sampai tahun lalu. Mas Towi dan aktivis keberagaman, Mas Saidiman dan beberapa. Karena melihat banyak media-media mewartakan berita-berita yang memojokkan kelompok-kelompok minoritas termasuk Ahmadiyah. Waktu itu diawali waktu itu 2008 ketika terjadi tragedi Monas, mungkin Bapak Ibu yang hadir masih ingat beberapa teman dari Ahmadiyah luka-luka dan beberapa aktivis luka-luka. Kemudian kita mendirikan organisasi yang namanya Sejuk. Ya, kita melatih wartawan-wartawan mainstream, wartawan media untuk menulis dengan perspektif yang damai, ya, tidak menggunakan kata sesat, kata kafir dan sebagainya. Ya, melatih teman-teman pers kampus, beberapa teman pers kampus kita undang ke kampus Mubarak sini, ya, untuk mengenal Ahmadiyah dan jemaatnya, begitu ya. Beberapa teman mainstream jadi tahu ya, waktu itu sangat banyak ya liputan-liputan yang memojokkan Ahmadiyah ya waktu itu. Saya waktu itu dengan Pak Mubarik Ahmad ya, berewokan sekarang senengannya jalan-jalan, sepedaan dulu ya, Pak Pontoh itu di JLBHI ya. Itu sebelum sekarang dengan Mas Yendra ya. Lama-kelamaan ya, teman-teman Ahmadiyah mulai bisa ya menghadapi wartawan, menulis press release sendiri gitu ya. Kita juga melatih teman-teman komunitas minoritas itu. Itu salah satunya. Memang temuannya adalah dari pelatihan-pelatihan kita dengan teman-teman wartawan itu adalah mereka tidak kenal Ahmadiyah itu ya. Akhirnya kita temukan tidak punya kontaknya. Maka memang ada gium lama itu ya, tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang, itu memang berlaku. Memang ada beberapa teman wartawan yang memang niatnya memang ingin memojokkan ya,
kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Tapi ada beberapa banyak yang memang tidak kenal gitu, sehingga tidak punya kontak, sehingga tulisannya tidak cover both side, ya, hanya mengutip dari penyerang, hanya mengutip dari polisi gitu ya. Itu perlahan-lahan tentu saja liputan-liputan itu berkurang, liputan-liputan yang bias, yang memojokkan gitu ya. Tapi sekarang memang dunia berubah, dunia komunikasi sudah berubah dengan era digital ini ya. Menurut Dewan Pers di Indonesia ini ada 40.000 media digital, hanya 2.000 media yang terdaftar di Dewan Pers ya. Dengan menjamurnya media-media yang berbasis internet itu, kualitas jurnalismenya menurun. Kita banyak menemukan lagi di tulisan-tulisan media digital penggunaan kata kafir, penggunaan kata tidak normal, penggunaan kata sesat pada kelompok-kelompok yang berbeda dengan kelompok-kelompok agama yang mainstream. Nah, itu yang kemudian Sejuk bersama-sama dengan teman-teman Ahmadiyah, bersama-sama dengan teman-teman media pers yang lain, ya, dengan kelompok-kelompok yang lain berusaha terus ya mendampingi, ya, menemani kelompok-kelompok minoritas, tidak hanya melatih media, tidak melatih wartawan dan pers kampus, tapi kita juga melatih teman-teman komunitas, anggota komunitas untuk bisa menghadapi bagaimana diwawancarai oleh media, bagaimana menulis menulis siaran pers rilis. Kita misalnya di Sintang, Kalimantan Barat bersama dengan NGO yang lain menemani akhirnya Masjid Sintang di Kalimantan Barat itu bisa dipakai kembali ya. Beberapa waktu sebelumnya Sejuk perjumpaan Sejuk dengan Ahmadiyah itu misalnya kami membuat film dokumenter tentang dua orang mahasiswa Ahmadiyah yang di Nusa Tenggara Barat, mulai dari kecil di Wisma Transito 5 tahun sampai dia sekarang jadi mahasiswa di Universitas Mataram, menunjukkan sisi-sisi bagaimana human interestnya begitu ya. Kalau Bapak Ibu sempat bisa dong ya klik itu di Kabar Sejuk ya, ada cerita tentang dua orang mahasiswi Ahmadiyah di Wisma Transito itu gitu. Itu menarik. Itu yang kita lakukan. Ke depan Sejuk akan mengembangkan satu genre baru, yaitu itu nanti ada keterkaitan misalnya dengan tadi permintaan Pak Isnur dan Pak Ismail Hassani, genre baru yang kita sebut community journalism ya. Yang selama ini yang ada genre itu citizen journalism, warga menulis kisah-kisahnya gitu ya. Tapi di community journalism, komunitas yang menulis kisah-kisahnya. Bisa ditulis di websitenya sendiri atau bisa di website dengan media-media yang sudah bekerja sama dengan Sejuk. Ada beberapa website yang lumayan besar, itu bisa menampung. Nah dari situ kita bisa melihat atau membaca cerita-cerita dari perspektif komunitas, dari perspektif Ahmadiyah sendiri. Semoga itu tentu saja membantu ya, tidak hanya menjadi objek media, tidak hanya menjadi tidak sekedar dijadikan bahan clickbait ya. Sekarang ini disebutnya clickbait supaya mendapatkan Google Ads. Banyak kecenderungan media-media portal memanfaatkan konflik untuk mendapatkan klik dari pembaca, mendapatkan iklan dari pembaca. Sebagaimana Sejuk pernah beberapa tahun lalu melakukan penelitian, media digital itu 70% beritanya ya adalah unverified, tidak cover both side. Nah, itulah kesempatannya tentu saja buat teman-teman Ahmadiyah dan komunitas-komunitas yang lain menuliskan beritanya sendiri, gitu ya. Tentu saja sehingga masyarakat di sana tahu, karena memang sudah menjadi semacam banyak penelitian ya, tentu saja media itu bisa
menjadi kompor, menjadi api untuk membakar konflik, tetapi peran media juga sangat penting dalam mendamaikan, dalam membuat perdamaian antara mereka yang berkonflik. Itu terjadi di Ambon, terjadi di Rwanda, ya. Bagaimana media bisa membakar, sekaligus juga media akhirnya bisa membantu untuk mendamaikan. Ke depan saya kira kerjasama semacam ini tentu saja akan kami berharap terus berlanjut, dan kami banyak kontak tentu saja, terutama juga teman-teman dari teman-teman muda dari Jemaat Ahmadiyah, teman-teman muda dari komunitas yang lain. Tadi ada Bapak dari Bahai, ya, mereka sudah senang sekali gitu. Teman-teman muda dari komunitas misalnya HKBP, dari yang lain-lain, untuk bersama-sama, tadi kata Pak Isnur, menoleh kiri dan kanan, bekerja sama dengan teman-teman di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tentu saja harapannya itu akan menjadikan Indonesia yang lebih baik, ya, Indonesia yang lebih ramah, ya, Indonesia yang lebih menghormati hak asasi manusia. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.